Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Ida. Selamat sore juga, Pak. Gimana kabarnya hari ini, Bu Ida? Alhamdulillah, kabar baik. Oke. Bu Ida, kita hari ini masuk ke dalam sesi coaching, Bu Ida. Mari sama-sama kita jalani sesi ini dengan penuh hikmah dalam semoga lancar dan sampai pada akhirnya. Baik, Bu Ida. Saya melihat Bu Ida ini kenapa lesu hari ini. Sepertinya ada sesuatu masalah yang sedang dipikirkan, Bu Ida. Iya, benar sekali, Pak. Saya selama ini sedikit mengganggu pikiran saya. Mungkin saya bingung, Pak, mau menceritakan sama siapa yang sedang saya pikirkan, ya, Pak, ya. Mungkin Bapak punya waktu luang untuk mendengarkan cerita saya, Pak? Ada. Tidak perlu sungkan untuk cerita sama saya, Bu. Saya siap mendengarkan. Baik, Pak. Kalau begitu terima kasih Bapak sebelumnya sudah mau mendengar cerita saya. Sejujurnya kan Pak, saya merasa bingung nih karena ada permasalahan di pekerjaan yang membuat saya ingin mencari solusi yang lebih baik, Pak. Mungkin Bapak nanti dengan pertanyaan Bapak mungkin bisa membuat saya mencari solusinya. Ya, tentu Bu Ida. Saya sangat menghargai kejujuran Bu Ida. Mari sama-sama kita cari solusinya, Bu Ida. Bu Ida, langsung kita masuk ke sesi tanya jawab, Bu Ida. Apa Baik, yang Pak. ingin Bu Ida capai pada sesi coaching ini, Bu Ida? Saya ingin mendapat solusi dari permasalahan saya yang saya alami sekarang, Pak. Baik, Bu Ida. Apa tujuan akhir dari Bu Ida inginkan? Saya ingin dapat membagi waktu antara tugas CGP dan tugas PPG saya, kemudian dengan membimbing membuat media pembelajaran terhadap murid. Bu Ida, tujuan saya ulang Bu Ida ya, apa tujuan yang Bu Ida capai di sesi coaching ini Bu Ida? Nah, yang saya ingin, saya dapat membagi waktu Pak antara tugas CGP, kemudian tugas PPG, dan dapat membuat media pembelajaran terhadap anak-anak murid saya. Baik, apa ukuran keberhasilan yang ingin Bu Ida inginkan di sesi coaching ini Bu Ida? Saya ingin Pak, ketika nanti ujian PPG, saya bisa juga menjawab soal ujian dengan baik, kemudian saya dapat menyelesaikan tugas guru penggerak dengan baik juga, dengan lancar, tidak ada hambatan. Kemudian saya juga dapat membimbing murid-murid saya ketika saya mengajar, Pak. Jadi mungkin hanya itu kebingungan saya yang selama ini karena pembagian waktu aja, Pak, mungkin. Baik Bu Ida, kita masuk ke sesi identifikasi Bu Ida. Sekarang apa yang menjadi permasalahan Bu Ida boleh diceritakan? Ya Pak, selama ini kan kegiatan-kegiatan itu kan yang saya alami sekaligus ya Pak ya. Berawal dari tugas guru penggerak, kemudian lulus lagi di tahap 3 piloting PPG ini membuat beban saya Pak bertambah karena saya kan banyak nih yang harus saya urus seperti pikir kalau di sekolah itu untuk membimbing anak, menyiapkan media pembelajaran anak, kemudian tugas-tugas CGP dan PPG juga sedang menumpuk. Apalagi tambah lagi dengan faktor di rumah harus yang namanya saya sebagai ibu rumah tangga juga harus menyiapkan segala sesuatunya untuk keperluan keluarga, Pak. Jadi saya bingung, Pak. Kadang saya sempat emosi juga karena mungkin lelah, capek. Jadi itu mungkin faktor saya. Jadi saya mungkin harus membagi waktunya ini, Pak, yang saya sulit mungkin, Pak. Berarti sekarang perasaan Bu Ida bingung ya? Iya, Dengan Pak. dihadapi dengan dua situasi yang CGP sekaligus PPG. Mudah-mudahan Bu Ida
tidak bingung lagi. Boleh diceritakan selanjutnya Bu Ida, sebenarnya kenapa sih kok bisa bingungnya ini sampai saya lihat nih berat kali. Coba diceritakan lagi Bu Ida. Itulah Pak, karena kan ketika mempersiapkan bahan ajar lah terutama di sekolah itu kan perlu waktu ya Pak ya. Karena setiap anak-anak ini kan kalau misalkan kita hanya metode ceramah membosankan mungkin di sekolah. Jadi dengan membuat media pembelajaran itu mereka tertarik nih hari ini apa ya yang mau diberikan, besok apa gitu yang mau diberikan. Jadi mereka itu semangat untuk ke sekolah karena saya seringnya dalam seminggu sekali, seminggu 2 kali itu pasti saya membuat media yang menarik biasanya. Jadi anak-anak biasanya bermain sambil belajar juga. Jadi dia tidak jenuh, tidak bosan gitu. Jadi ketika selama ini saya mengikuti guru penggerak dan PPG, mungkin efeknya ke anak juga. Loh kenapa ya Bu Santi kok nggak pernah lagi buat media mungkin ya selama ini. Ada saya buat tapi tidak sesering seperti biasa Pak. Jadi mungkin itu yang saya khawatir takutnya nanti efek ke anak-anak mereka jenuh dan bosan takutnya nggak enak hari ini belajarnya. Nah mungkin itu yang jadi beban pikiran saya juga Pak. Oke, baik Bu Ida. Kalau saya lihat dari pertanyaan Bu Ida ini berat kali Bu Ida. Tapi tetap semangat Bu Ida. Coba saya ingin bertanya kepada Ibu, bagaimana sih cara menghadapi situasi tersebut Bu Ida yang sangat berat Bu Ida rasakan sekarang ini? Boleh diceritakan Bu Ida? Mungkin kan saya merenung Pak, membuat saya merenung ini sulit lah karena saya kan membuat apa tuh namanya kalau untuk di sekolah itu kan strategi langkah demi langkahnya kan. Kemudian dengan permasalahan-permasalahan yang saya hadapi ini, saya merasa Bapak U sudah mau mendengar nih. Jadi mungkin ada dukungan yang saya inginkan, terutama dukungan kalau misalkan dari keluarga, mungkin dari teman-teman sejawat. Nah, Bapak bertanya seperti ini mungkin saya merasa lebih ringan, mungkin saya mungkin akan menemukan nanti solusinya Pak. Jadi merasa solusinya saya didengar dan didukung nih. Baik Bu Ida, alhamdulillah Bu Ida sudah mau bercerita dengan saya, berbagi. Bu Ida, kita akan sama-sama mencari solusi untuk mengatasi permasalahan ini. Adakah hal lain yang mungkin Ibu Ida ingin tambahkan mungkin tentang perasaan Bu Ida yang Ibu Ida rasakan sekarang ini Bu Ida? Saya hanya ingin membagi waktu Pak dengan sebaik-baiknya, terutama kalau di sekolah itu untuk murid saya, mereka agar bisa membuat media pembelajaran mungkin dengan membantu saya seperti itu dan itu menjadi tugas tambahan mereka juga biar maksudnya agar mereka bisa mandiri. Kemudian saya dapat menyelesaikan tugas CGP dan PPG saya juga dengan baik, tidak terburu-buru atau tidak membuat saya stres mungkin. Kemudian yang perlu di rumah juga mungkin emosi saya terhadap keluarga sama anak terutama kurangnya waktu untuk dia mungkin ya Pak ya. Baik Bu. Terus ini Bu Ida, boleh saya ulang Bu Ida? Boleh Pak? Boleh, oke. Saya ingin bertanya tentang yang tadi Bu Ida kurang jelas suara Bu Ida masuk ke saya. Adakah hal lain yang ingin Ibu tambahkan mungkin Bu Ida tentang yang Ibu Ida ceritakan yang tadi Bu Ida, boleh diulang Bu Ida? Oh boleh Pak. Jadi gini, saya yang memerlukan kali permasalahan saya itu kan membagi waktu nih, cara membagi waktu. Saya berharap dengan anak-anak tadi membantu saya mungkin menyiapkan medianya juga sebagai tugas mereka agar mereka lebih mandiri, mungkin akan mengurangi beban saya Pak untuk memikirkan media apa ya besok. Jadi saya tidak harus mempersiapkan saya di rumah, tapi bantuan dari anak-anak murid mungkin itu luar biasa ya Pak ya, dan didukung sama keluarga yang pastinya. Kemudian setelah itu mungkin saya nanti bisa teratasi dengan beban ketika mereka membuat media pembelajaran di rumah masing-masing, mungkin akan membantu saya lebih meringankan pekerjaan saya Pak, seperti tugas-tugas CGP dan PPG yang saya hadapi. Lanjut dengan keluarga pun mungkin akan terbantu Pak permasalahan saya mungkin dengan kegiatan di rumah, seharusnya saya sebagai ibu rumah tangga yang menyiapkan mungkin ini bisa dibantu. Mungkin seperti itu Pak. Oke, dari cerita yang Ibu Ida sampaikan, saya pikir Bu Ida termasuk guru-guru yang hebat, yang bisa menjalankan dua sekaligus.
itu merupakan mungkin yang dititipkan kepada orang guru-guru tertentu Bu Ida. Tetap semangat Bu Ida. Mari sama-sama kita lanjut Bu Ida ya, sedikit lagi. Apa rencana Ibu untuk membuat murid-murid ini dapat membuat media pembelajaran dan dapat menyelesaikan tugas CGP dan PPG Ibu yang dengan baik dan semoga lulus, saya doakan. Mungkin yang pertama Pak, saya akan memberikan informasi ya terlebih dahulu kepada siswa di sekolah. Kemudian saya meminta peran dukungan dari orang tua siswa tersebut dengan saya memberikan informasi melalui WA Group bahwa media itu harus dikerjakan dengan anak-anak sebagai tugas mereka juga, dan itu ada nilai tambahannya. Dengan saya yakin dengan mereka membuat media itu pasti harus ada dukungan dari orang tuanya, dan orang tuanya itu bisa melihat dan menuntunlah anaknya ketika di rumah, karena itu kan menggunakan video. Nanti mungkin ketika dia membuat media, saya meminta kepada orang tuanya untuk merekam dari HP, dan HP ketika anak-anak memegang HP itu bisa dituntun dan bisa dibimbing sama sama orang tua maupun keluarganya. Kemudian ketika saya juga menjadi menjalankan tugas-tugas CGP dan PPG, ketika sampai di rumah, yang pastinya istirahat saya sudah pasti terkuras, maksudnya berkurang. Kemudian saya harus melanjutkan membuat tugas CGP dan PPG yang didukung oleh keluarga yang terutama ya Pak ya. Jadi mungkin walaupun sampai bermalam-malaman mengerjakan, tapi ya kalau memang hasilnya lebih baik ya tidak masalah Pak. Mungkin saya minta dukungan keluarga yang terutama mensupport saya ya Pak. Jadi dengan saya bisa mengatasi kekhawatiran saya ini, mungkin dengan langkah-langkah tersebut saya dapat menjalankan tugas saya baik sebagai guru di sekolah maupun orang tua di rumah Pak. Baik Bu Ida. Bu Ida, semoga semangat dari keluarga, orang tua, dan anak-anak semua bisa membuat Bu Ida lebih kuat dan semoga bisa menjalankan CGP dan PPG ini sampai selesai Bu Ida. Mari Bu Ida kita lanjut sedikit lagi Bu Ida. Saya melihat Bu Ida yang begitu berat melaksanakan TGP ini dan PPG, semoga bisa lulus. Adakah mungkin Bu Ida saya lanjut sedikit lagi Bu Ida ya? Adakah prioritas yang Ibu Ida lakukan dalam rencana aksi ini Bu Ida? Prioritas saya yang pertama, saya dapat berkolaborasi Pak dengan orang tua murid untuk membimbing anak-anak yang di rumah, serta saya mendapat dukungan dari pihak keluarga saya untuk lebih semangat lagi. Dari cerita Bu Ida mungkin banyak strategi yang ada sehingga Bu Ida sampai berhasil sekarang ini Bu Ida. Saya pengen mengetahui apa sih strategi yang Ibu Ida lakukan untuk mencapai tujuan yang Ibu Ida inginkan sampai sekarang ini Bu Ida. Saya akan terus membimbing dan melatih murid-murid saya itu agar menjadi anak yang mandiri, dan saya pun dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai guru penggerak dan PPG saya yang akan berjalan dengan baik Pak. Jadi mungkin itu tujuan saya. Baik Bu Ida, saya melihat Bu Ida yang semangatnya berapi-api Bu Ida. Semoga bisa tertular kepada yang lain-lain Bu Ida. Saya melihatnya semangat yang begitu baik Bu Ida. Baik Bu Ida, kita lanjut Bu Ida. Langkah yang sangat baik mungkin Bu Ida ya, rencana aksi ini. Fokus untuk membantu mengatasi masalah secara efektif Bu Ida, kira-kira Bu Ida. Insya Allah Pak, saya bisa fokus. Oke, baik Bu Ida. Sekarang Bu Ida, saya pengen tahu nih Bu Ida, apa komitmen terhadap rencana aksi yang telah Bu Ida buat ini? Saya berkomitmen agar untuk murid saya itu saya dapat membimbing dan terus belajar, kemudian mereka bisa bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang mereka hadapi juga, terutama juga saya juga harus bertanggung jawab dengan tugas yang saya hadapi saat ini Pak. Oke Bu Ida, siapa sih Bu Ida yang membantu Bu Ida dalam menjaga komitmen Ibu ini sampai sekarang ini Bu Ida? Kalau misalkan di sekolah, berbicara kembali di sekolah, kalau misalkan komitmen saya maksudnya yang saya harapkan itu dari guru bidang studi ya, karena saya sebagai guru kelas, kemudian orang tua siswa, kemudian keluarga saya Pak. Jadi saya percaya dengan dukungan mereka akan menjadi kunci sukses dari permasalahan saya. Amin. Semoga dukungan keluarga terus mengalir kepada Bu Ida dan Bu Ida bisa sukses terus Bu Ida.
Kira-kira Bu Ida tindak lanjut dari kegiatan setelah Ibu bercerita ini, tindak lanjut dari kegiatan coaching ini gimana Bu Ida? Tindak lanjutnya mungkin saya tetap harus membimbing ya, membimbing murid saya dan saya meyakinkan mereka bahwa kunci sukses itu ada di diri mereka sendiri. Jadi kalau memang mereka memang mau belajar menjadi orang sukses, jadi teruslah belajar. Nah mungkin itu Pak yang saya hadapi terutama kepada anak didik saya sebagai saya seorang guru. Baik Bu Ida, saya melihat di dalam diri Bu Ida ini mempunyai ciri khas sendiri sebagai guru yang terus semangat, terus mengikuti berbagai persoalan walaupun dengan kesibukan yang berbeda-beda Bu Ida. Semoga semua yang dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana Bu Ida ya Bu Ida. Iya Pak, semoga Pak terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya. Bapak sudah mau mendengarkan cerita maupun curhat dari saya. Sekarang perasaan saya itu sudah lebih semangat dan lega Pak, karena saya telah menemukan solusinya Pak dari pertanyaan-pertanyaan Bapak mungkin. Semoga kita Pak bisa menjadi teladan bagi murid-murid kita ya Pak. Amin, amin Bu Ida. Bagaimana perasaan Bu Ida sekarang setelah bercerita dengan saya? Alhamdulillah Pak, sudah sedikit lega dan sudah mendapatkan kunci permasalahan saya Pak. Baik Bu Ida, semoga bisa membantu Bu Ida. Terima kasih Bu Ida setelah mau bercerita dengan saya Bu Ida ya. Ya terima kasih Pak. Baik, saya akhiri Bu Ida ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya. Baik Bu Ida, silakan Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sore, apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah, kabar baik Bu Ida. Saya lihat kayaknya Bapak hari ini kurang tersenyum ya. Ada masalah apa ya Pak? Iya nih Bu Ida. Saya kayak agak berat sebenarnya gini Bu Ida. Ada sedikit masalah mungkin ya. Namun kayak mana saya mau ngomongnya Bu. Saya bingung ini Bu Ida. Saya ke siapa mau cerita nih kira-kira Bu Ida. Bu Ida kira-kira punya waktu nggak buat mau dengar cerita saya nih Bu Ida? Boleh Pak, insya Allah saya meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita dari Bapak. Sebelumnya bagaimana perasaan Bapak? Atau ada hal apa yang ingin Bapak diskusikan biar kita fokuskan? Baik Bu Ida, sejujurnya Bu Ida, saya merasa ini perasaan saya sendiri ya. Dengan saya yang baru pindah sekolah ini Bu Ida, saya agak bingung. Nah, pertama Bu Ida, bingung, kemudian ada beberapa masalah yang membuat saya itu harus mencari solusi Bu Ida. Kira-kira Bu Ida. Oh ya, saya menghargai Pak kejujuran Bapak karena Bapak sudah mau menceritakan nih walaupun Bapak pindah di tempat yang baru ya Pak ya. Jadi Ya, kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk kita mencari solusi ya Pak. Oke Pak, kita langsung ke sesi tanya jawab, siap Pak? siap Bu Ida, siap. Oke. Nah, apa tujuan Bapak yang ingin Bapak ceritakan di coaching ini Pak? Saya ingin mendapatkan solusi Bu Ida dari permasalahan yang saya hadapi di sekarang ini di sekolah baru Bu Ida. Kan saya baru pindah dari SD, dari SMP Bu Ida ke SD. Jadi banyak permasalahan yang saya hadapi yang terutama bagian siswa ini yang Bu Ida. Baik. Nah, definisi tujuan akhir Bapak apa yang Bapak ingin ceritakan? Saya ingin di sekolah yang baru ini Bu Ida, setiap murid itu bisa akur, kemudian saling menghargai, menghormati, dimanapun orang ini berada, baik di kelas maupun di luar kelas, maupun di sekolah, maupun di luar sekolah Bu Ida. Oke, baik Pak. Nah, adakah ukuran keberhasilan yang Bapak inginkan dari sesi coaching ini Pak? Saya ingin kan setiap murid itu tidak saling mengejek dan mereka bisa saling menghargai dan menghormati bersama Bu Ida. Oke, nah sekarang permasalahan seperti apa Pak yang ingin Bapak ceritakan? Boleh Bapak ceritakan?
Ada satu murid Bu Ida ini, jadi kan saya kalau misalnya baru pindah kan kita nggak tahu kayak mana sebenarnya, keadaan di situ Bu Ida. Jadi ada satu murid yang, dia itu mengalami pembulian di kelas, Bu Ida. Jadi saya perhatikan dia selalu murung, duduk, jadi tanpa melakukan apa-apa. Jadi saya membuat bingung Bu Ida sebenarnya. Masalah yang kayak gini yang biasanya saya hadapi di SMP itu beda, lebih enak, lebih terbuka, lebih ibarat kata mereka lebih terbuka, lebih enak diajak bicara. Tetapi kalau misalnya dengan yang di SD ini beda, permasalahannya mungkin agak rumit karena saya belum bisa mengelus kepala anak-anak itu yang masih kecil karena biasanya saya apalagi ditambahkan saya guru mapel beda bukan guru kelas jadi Oh iya. kesulitan. Oke Pak, bagaimana itu bisa terjadi Pak? Berawalnya berarti itu masuk ke pembulian ya Pak ya? Iya beda. Berarti permasalahan apa yang dimunculkan sama anak-anak itu Pak? Jadi saya pertama melihat, anak-anak itu diejek oleh teman-temannya, Bu. Jadi teman-temannya itu mengejek nama orang tua, kemudian pekerjaan orang tuanya, kemudian dia bercerita kepada dan seterusnya, Bu, ya. Mengejek-ngejek terus, Oke, berarti bagaimana Bapak menghadapi situasinya itu bagaimana Pak? Jadi kan saya melakukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya merenung, Bu, ya, merenung. Kemudian membuat uh, mencari solusi mungkin Bu Ida ya, lebih mencari solusi untuk mengatasi permasalahan ini Bu Ida. Oke, baik Pak. Mungkin dengan permasalahan ini nanti atau ada hal lain yang ingin Bapak tambahkan? Saya mungkin Bu Ida ingin murid-murid rukun dan saling menyayangi dan tanpa ada membeda-bedakan. Jadi di kelas itu sama semua, nggak ada perbedaan. Kemudian mereka bisa saling menghargai, menyayangi, menghormati tanpa ada perbedaan-perbedaan yang ada di kelas itu. Dan mungkin itu ya Bu Ida. Baik Pak. Nah, apa rencana Bapak untuk murid-murid Bapak yang akan membuat akur dan saling menghormati? Saya akan mengajak murid-murid mungkin Bu Ida, itu langkah yang pertama yang harus kita lakukan mungkin Bu Ida. Mungkin perlu kita buat di situ keyakinan kelas mungkin supaya orang ini lebih bisa menaati keyakinan kelas. Mungkin saya akan menaruh poin-poin penting di situ Bu Ida. Supaya apa? Kejadian yang seperti ini Bu Ida tidak terjadi lagi karena itu berdampak luas bidang kedepannya mungkin karakternya akan bermasalah terus terjadi hal-hal yang nggak bisa kita bayangkan Bu Ida dalam proses pembelajaran mungkin kita akan membuat berjalan dengan aman nyaman mungkin Bu Ida itu yang bisa saya lakukan saat ini dan serta membuat murid-murid saling menghormati dan menghargai sesama temannya melalui keyakinan kelas tadi yang ingin saya gagas Bu Ida. Bagus tuh Pak, ide Bapak membuat keyakinan kelas ya Pak ya. Nah, berarti adakah prioritas yang Bapak lakukan dalam rencana aksi tersebut Pak? Mungkin keyakinan prioritas yang ingin saya kaitkan, saya buat mungkin tentang keyakinan kelas Bu Ida. Kemudian kita sepakati bersama pada poin-poin penting mungkin menghargai, menghormati, kemudian antar sesama dan saya percaya dengan selalu mengingatkan dan menerapkan mungkin dan membuat murid-murid itu saya pahami dan terbiasa mungkin Bu Ida. Itu yang perlu kita lakukan sekarang supaya kedepannya menjadi lebih bagus dan terhindar dari hal-hal yang sekarang terjadi Bu Ida. Oke, baik Pak. Nampaknya dengan menerapkan dan membuat murid itu lebih paham dan terbiasa mungkin menjadi yang terbaik ya Pak ya. Nah, jadi strategi apa yang Bapak lakukan untuk mencapai tujuan yang Bapak inginkan? Strategi yang bagaimana Pak? Kalau untuk sekarang mungkin Bu Ida yang ada di dalam hati saya Bu Ida dan pikiran saya keyakinan yang sudah saya buat tadi saya tempelkan keyakinan itu di kelas. Kemudian mungkin saya juga akan mengingatkan mereka selalu Bu Ida. Oke, Karena sangat bagus Pak. ya, Dengan menempel tadi ya Pak ya, berarti ya, itu suatu langkah Pak yang sangat baik dari rencana Bapak. Kreatif Pak, maksudnya dengan seperti itu Bapak juga bisa melihat langsung nanti karakter anak setelah menempel atau tidak ya Pak ya. ya Nah, Bu.
Rencana aksi yang terstruktur dan fokus tadi Pak, dapatkah membantu mengatasi permasalahan dengan lebih baik ya Pak? Ya, alhamdulillah Bu Ida dapat Bu Ida. Oke Pak. Nah, apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi yang telah Bapak buat? Saya nih berkomitmen Bu Ida untuk selalu mengingatkan murid-murid Bu Ida. Itu yang paling penting saya pikir. Saling akur, menghargai dan menghormati sesama kawan-kawannya Bu Ida. Nah, siapa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen Bapak? Kebetulan Bu Ida saya sendiri selaku guru agama Bu Ida, kemudian yang walaupun jam saya sedikit ya Bu Ida, hanya seminggu 2 kali mungkin saya akan meminta bantuan dari guru kelas mungkin Bu Ida, serta murid-murid saya Bu Ida. Saya percaya dukungan mungkin dari guru kelas dan murid-murid menjadi kuncinya Bu Ida untuk membuat kesuksesan di dalam saya mencegah kejadian ini Bu Ida. Oke, baik Pak ya, baik sekali. Mungkin dengan berkomitmen dengan bantuan tadi mungkin lebih meringankan Bapak ya. Nah, tindak lanjut apa Pak yang Bapak harapkan dari kegiatan coaching ini? Saya tidak akan bosan-bosan Bu Ida untuk mengingatkan murid saya tentang saling menghargai, saling menghormati antara sesama Bu Ida. Kemudian baik itu secara lisan maupun dengan video-video nanti Bu Ida akan saya share di grup untuk lebih akrab mungkin Bu Ida satu dengan sama lain antara Saya, siswa. saya tertarik nih Pak, yang Bapak katakan itu sangat bagus ya, idenya menampilkan video yang mungkin lebih tertarik mereka dengan tanpa sadar mungkin mereka akan melihat video itu ya Pak ya. Ya. Ya, itu tertarik Pak saya. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan masalahnya Pak. Ya, Bu Ida, semoga saja bisa terselesaikan Bu Ida ya, Bu Ida. Terima kasih banyak Bu Ida waktunya. Sekarang saya merasa lebih tenang dan lebih lega Bu Ida. Semoga nanti kita itu menjadi guru-guru yang memberi keteladanan Bu Ida untuk murid-murid Amin. ya Bu ya. Ya amin ya rabbal alamin ya Pak ya. Semoga itu terwujud semua. Yang masalah Bapak terselesaikan semoga ya Pak ya. Iya Bu Ida. Oke. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan Pak? Ada lagi yang mau disampaikan? Sudah cukup mungkin Bu Ida, saya ucapkan terima kasih banyak Bu Ida atas waktu dan mungkin dengan bercerita dengan Bu Ida ini membuat perasaan saya lebih nyaman, lebih lega karena beberapa hari ini Bu Ida kendala saya ada di situ karena mengingat saya sendiri masih baru di SD Bu Ida dan karena kategori belum ada ilmu yang demikian Bu Ida. Saya pikir ini sudah membuat saya lebih terbuka, lebih lega Bu Ida dengan bercerita dengan Bu Ida. Oke, alhamdulillah ya Pak Banyak. ya. Oke, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.